Hello engineers, kita akan project lagi. Project sederhana berikut yang akan kita buat adalah project inventaris barang yang di dalamnya terdapat CRUD atau create, read, update, dan delete. Oleh karena itu, let's go. Seperti biasa, kita siapkan dulu MariaDB kita atau MySQL kita yang akan kita gunakan sebagai database. Lalu kita akan mengakses terminal. Kita akan menginstal dulu Laravel kita menggunakan perintah composer create project Laravel garis miring Laravel, lalu dilanjutkan dengan nama project kita atau nama folder kita yaitu inventaris. Ditunggu saja hingga proses instalasi Laravel ini selesai. Project Laravelnya sudah kita install, jadi kita akan ke dalam directory project itu, yaitu yang kita sebut dengan cd inventaris ya. Lalu kita akan mengujinya dengan perintah php artisan serve dan kita coba tampilkan di browser apakah tampil Laravel kita. Ya, Laravel kita sudah oke. Project Laravel kita udah tampil. Sekarang kita akan membuat database. Masih pada terminal yang sama, kita keluar dulu dari serve kita. Kita akan masuk ke promnya MySQL menggunakan perintah MySQL -u root -p. Lalu masukkan password, kita akan buat sebuah database dengan perintah create database. Lalu nama databasenya agar lebih mudah kita akan samakan dengan nama project kita yaitu inventaris. Jangan lupa titik koma di ujung perintah, lalu di enter. Jika ada pesan query OK menandakan bahwa database Anda sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita tinggal exit dan bye. Nah, itu adalah membuat database. Selagi kita berada di terminal, kita bisa langsung saja menambahkan beberapa package vendor yang akan membantu kita dalam membuat login. Jadi, jalankan perintah composer require Laravel UI. Kita akan mendownload package untuk autentifikasi. Tunggu saja hingga prosesnya selesai. Laravel UI sudah berhasil diinstal. Sekarang kita akan jalankan perintah terakhirnya yaitu php artisan UI auth untuk membuat scaffoldingnya. Enter dan selesai. Coba kita tes menggunakan php artisan serve. Lalu kita lihat hasilnya. Seharusnya login dan register sudah tampil. Yang saat ini tampilannya masih bermasalah. Jadi kita perbaiki dulu dengan mengakses Google dulu deh. Google. Lalu kita cari Bootstrap 5 W3 School. Di situ ada get started. Kita akan mengambil CDN Bootstrapnya. Ini dia. Di copy. Karena sudah di copy, kita akan langsung saja mengakses Visual Studio kita. Visual Studio Code, lalu kita akan file, open projectnya, open foldernya. Lalu kita cari folder kita, project kita yaitu inventaris. Select folder. Baik, project kita udah berhasil. Sekarang kita pada resources, pada views, pada layouts, pada app, kita akan gantikan script file yang awalnya ada di baris ini ya. Kita akan ganti dengan yang tadi yang sudah kita copy paste dari Bootstrap CDN sehingga seperti ini.
Sekarang kita lihat hasilnya pada browser. Kita refresh, seharusnya tampilannya sudah baik. Nah, itu membuat login. Login sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan buat sebuah model untuk menyimpan data barang kita. Masih pada terminal, keluar dulu reserve, kita akan menjalankan perintah php artisan make model barang yang akan nanti kita gunakan sebagai tempat menyimpan data-data barang kita. Jangan lupa tambahkan negatif M untuk membuat migrasinya sekaligus. Nah, selesai. Lanjut, kita masih dalam sini, kita akan perbaiki atau kita setting dulu atau kita edit dulu env kita yang berada di file ini, file env ya. env kita akan ganti Laravel-nya menjadi nama project kita atau nama database kita sih tadi karena kebetulan namanya sama, yaitu inventaris. Save. Oke. Sebelumnya env udah kita edit, sekarang kita akan sedikit modifikasi pada file di database, dalam folder database pada folder migration yang kita sebut create barang stable. Kita akan menyesuaikan data-data kita. Yang pertama kita butuhkan adalah tabel. Kita butuh string yang itu isinya adalah nama barang. Setelah itu variable table lagi. Kita akan butuh integer yang dalamnya diisikan stok. Variable table lagi. Di dalamnya kita buat string juga. Itu keterangan. Kita singkat dengan ket saja. Nah, ini bentuk field kita. Kalau sudah, kita akan langsung melakukan migrasi. Masih di terminal, kita ketik php artisan migrate. Enter, maka proses migrasi akan dimulai. Sekarang kita hanya perlu menguji coba, kita lakukan registrasi dahulu. Register. Terdapat error di sini karena kita belum melakukan serve. Ya, kita coba sekali lagi dan berhasil. You are logged in. Artinya kita sudah berhasil melakukan migrasi dan masukkan data login kita melalui register. Langsung saja kita akan buat tombol. Rencana kita akan buat tombol di sini. Saat tombol tekan akan keluar semacam pop-up yang kita sebut modal. Oleh karena itu, silakan masih di Bootstrap tadi, Bootstrap 5, Anda cari BS5 modal. Di sini ada sebuah contoh tombol seperti ini, kalau tekan akan keluar modal. Nah, itu yang akan kita copy. Kita copy saja kode tersebut. Lalu akan kita pastekan dalam Visual Studio Code kita yang kita akan edit di dalam Homeblade. Di sini, ini kita hapus saja. Delete, lalu kita pastekan. Kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Open modal, diklik, maka akan keluar modalnya. Setelah itu, di bawah sini kita akan buat tabel untuk daftar barang yang sudah berhasil masuk ke dalam database. Untuk membuatnya, masih dalam Homeblade. Ini tadi modal ya, modal kita kecilkan dulu. Lalu di bawah modal, sebelum tutup dari div cut body, ya sebelum div dari cut body, di enter kita akan buat tabel. Jangan lupa tutupnya. Di dalamnya kita kasih th kepala. Lalu di dalamnya kita kasih th. Pertama adalah nomor. Setelah itu TH lagi adalah nama.
barang. Setelah itu TH kita isi dalam sini adalah stok barangnya. Setelah itu TH lagi ada keterangan. Dan terakhir kita butuh TH, untuk ini kita isi dengan detail. Nah, seperti itu cukup. Tabel itu kita akan berikan kelas BTN, bukan BTN tapi kelas tabel. Tabelnya kita kasih tabel yang mungkin over, dan tabelnya border. Gitu aja deh, cukup. Nah, sekarang kita lihat, semoga tidak terjadi error. Ya, sudah tabelnya kelihatan. Sekarang kita akan menambahkan atau menyiapkan fungsi atau kode biar datanya akan tampil. Sebagai catatan, kita belum ada menambahkan data ya, jadi pastinya tidak ada data yang tampil. Namun tidak salahnya kita siapkan dulu. Kita ke home controller, app, http, controllers, home controllers. Di home controllers pada bagian index kita akan tambahkan with seperti ini. Dalamnya kasih kurung siku, lalu kita buat barang, tambahin s biar istilahnya ini adalah banyak barangnya gitu ya. Lalu kita dalamnya sini tulis barang .2o, dan pastikan di atas ini use app models barang juga sudah ada. Kalau tidak ada silakan diketik, atau Anda silakan gunakan extension Visual Studio Code yang bisa membantu Anda. Kita save. Kita punya variabel yang dipassing, yang dikirimkan ke view home, yaitu namanya barang. Jadi kita tinggal melakukan looping di sini. T-body kita langsung tutup T-body-nya. Kita buat for each variabel barang as variabel barang. Jangan lupa tutup and for each. Dalamnya kita kasih tr, lalu tutupnya. Langsung saja td yang pertama adalah nomor. Jadi dalamnya tentu saja variabel loop lalu iteration. Bawahnya lagi td, jangan lupa tutup variabel loop. Yang kedua adalah nama barang. Agar lebih cepat ini di copy saja. Nama, bukan loop ya, tapi barang. Nama, lalu di sini ada stok. Lalu di sini ada ket, dan terakhir td yang terakhir kita akan buat aref yang isinya masih kosong. Kita kasih kelas btn mungkin info ya, seperti itu. Lalu jangan lupa tutup detail barang. Nah, segitu aja. Kita save. Terdapat error barang, kurang G-nya. Barang, ini dia. Barang, tipe ya. Baik, oke, tidak terjadi error, aman. Itu tabelnya udah berhasil kita buat. Sekarang bagian pertama dari CRUD yang akan kita buat, yaitu adalah ini. Tambah data di sini ya. Jadi kita ganti dulu open modalnya, kita ganti open modal, ganti dengan tambah barang gitu ya. Barang. Coba kita lihat. Ya, tambah barang, diklik seperti ini. Lalu kita ganti lagi beberapa yang perlu kita ganti. Modal heading kita ganti dengan tambah barang. Sip, seperti itu. Lalu di modal body. Di modal body kita akan siapkan form dulu. Form. Jangan lupa tutup. Lalu kita kasih dengan action yang awalnya masih kosong dulu ya, karena kita belum tahu isinya apa.
Saya tambahkan method juga yang isinya post. Lalu di bawah form kita tambahkan add CSRF. Nah, itu singkatnya kayak gitu. Lalu langsung saja kita buat div class form group. Iya kayak gitu. Tutup div. Di dalamnya kita butuh label. Namanya adalah nama barang. Oke. Lalu input tipenya adalah teks. Setelah itu kita kasih kelas form control. Baik, lalu kita kasih name lagi. Name-nya adalah nama barang. Itu ya, nama barang. Lalu kita tutup. Nama barang sudah, sekarang kita akan buat lagi untuk jumlah barang atau stok barang. Stok barang. Tipenya adalah number. Name-nya bukan nama barang lagi, tapi stok barang. Baik, lanjut lagi kita ke bawah, nama barang keterangan. Tidak pakai input tipe, tapi kita akan gunakan text area. Text area seperti itu. Di dalamnya kita kasih kelas form control. Lalu kasih name. Name-nya adalah get. Gitu ya. Save. Terakhir kita butuh tombol input tipe sama dengan tipenya adalah button ya, submit, betul, submit, iya, submit. Value-nya adalah simpan. Tutup. Oke, kayak gini cantik nih. Sekarang coba kita refresh. Tambah barang. Ada sesuatu ini yang salah. Oh ya, kelebihan. Kita lupa kasih kelas btn primary. Save, refresh, kita lihat hasilnya. Iya, pas sekali. Ini berlebih nih, kita hapus aja ya. Yang footer. Ini kita hapus. Save. Lihat lagi hasilnya. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung saja kita akan buat metode untuk menyimpan data. Langsung di home controllers, kita akan buat sebelum index ya, sebelum method index, public function, simpan tentu saja request, variabel yang digunakan adalah rect. Kurang buka, enter, lalu variabel simpan sama dengan new barang, ya, seperti itu. Lalu variabel simpan nama sama dengan variabel rect nama barang. Ingat di sini nama yang bagian sebelah kiri itu adalah nama ini ya, nama fieldnya tabel kita ya, yaitu nama di sini. Setelah itu yang di bagian nama barang yang ini adalah bagian dari home blade kita, yaitu nama barang yang ada di sini. Nama barangnya di sini. Lanjut lagi nih, tadi ada tamu sedikit. Lalu kita sambung lagi variabel simpan. Yang kedua kita bisa lihat lagi di field kita, yaitu stok. Jadi kita tulis stok. Setelah itu variabel yang mewakili penyimpanan mewakili kiriman datanya rect stok. Lalu yang di sini itu kita lihat di home blade, namanya adalah stok barang. Lalu variabel simpan lagi ke
Ket ya, ket apa keterangan? Coba kita lihat ket ya, ket. Ket sama dengan variable rect. Itu home blade-nya apa nih? Home blade-nya adalah ket juga, kebetulan sama. Ket. Lalu variabel simpan save. Ya, like that, seperti itu. Lalu kita return view bukan view ya, kita return redirect. Lalu tambahkan route adalah home. Save seperti itu aja, simpannya oke. Sekarang kita tes, belum tes ya, kita harus masukkan rutenya dulu pada rute, mana rute? Rute web PHP. Kita akan tambahkan rutenya, enaknya sih ini di copy aja nih. Copy, pastekan bawah, kita ganti aja. Post, ini ganti dengan simpan. Ini juga ganti dengan simpan. Ini juga ganti dengan simpan. Sekarang kita udah punya URL untuk nyimpan data, garis miring simpan. Jadi pada home blade kita di action kita tambahin route, bukan route ya, sorry, URL petik garis miring simpan data atau simpan. Kita save. Kalau udah save kita coba refresh. Lalu tambah barangnya, kita coba deh tambah barangnya. Nama barangnya bukan handphone. Lalu stok barangnya mungkin ada 3, keterangannya keterangan handphone. Setelah itu habis itu kita simpan, ya masuk ya. Tambah lagi satu lagi barang. Yang kedua mungkin laptop, stok barangnya ada 5, mungkin kita tambahkan merek Asus. Simpan, ya tersimpan. Satu lagi deh kita coba. Barang kedua adalah books atau tablet sajalah, tablet. Stok barangnya ada 10 misalnya, merek Samsung. Simpan, ya kita udah berhasil membuat simpan data. Lanjut kita akan membuat R dari CRUD, yaitu read data yang kita akan wakili pada detail ini. Jadi saat tombol detail ini tekan, kita keluar nih detail data barang ini. Yang ada nama barangnya, stok barangnya, terangannya. Langsung kita buat. Oke, yang kita buat pertama kali adalah kita akan menduplikasi home blade dulu ya. Kita copy dulu. Lalu kita pastekan di dalam view. Jadi ada dua data duplikasinya kayak gitu. Sekarang kita ganti home blade-nya diganti dengan detail. Ya, isinya sama ya, karena memang hasil duplikasi. Lalu di detail blade ini akan kita ganti dashboard-nya, kita ganti dengan detail barang gitu. Tambah barang kita ganti dengan edit barang. Lalu kita akan siapkan satu lagi ahref class, tambahin btn danger ya, danger. Lalu di sini kita kasih apa lagi, tutup gitu aja, lalu hapus data, save ya. Sementara gini aja dulu. Lalu di bawah ada tabelnya kita tidak pakai, kita hapus saja, save. Baik, sementara gitu aja dulu, nanti kita akan edit lagi. Langsung kita ke home controller, kita akan buat sebuah method lagi, public function. Lalu kita buat detail, di dalamnya kita buat ID barang, kurung kurabal buka tutup, seperti itu. Lalu kita akan buat variabel data atau barang saja ya, detail barang gitu kan. Detail sama dengan barang, titik 2, find variabel ID barang. Itu aja. Lalu kita return view. Kita akan kirim ke siapa? Kirim ke view yang baru kita duplikasi tadi, yaitu detail ya. Detail tentu saja dengan width
Kita juga butuh data yang akan dikirim yang kita panggil dengan detail juga, yang isinya variabel detail. Titik koma, save. Gitu aja. Lalu kita akan singgah ke web control web kita lagi. Kita hanya perlu copy lagi yang di atas, paste yang di bawah. Jadi biar nggak capek ngetik lagi, kita ganti get. Ini kita ganti dengan detail, garis miring, kurung kurabel sepasang, lalu ID barang. Lalu simpan yang ini dan yang ini kita akan ganti dengan detail juga. Ya, jadi detail ID barang. Yuk kita ke home lagi. Anda ingat sebelumnya pasti ada bagian tabel ya, bagian ahref yang masih kosong yaitu detail situ. Kita hanya menambahkan lagi blade-nya URL, petik tunggal, lalu garis miring detail, garis miring, jangan lupa titik variabel barang ID. Save, kayak gitu aja udah cukup. Sekarang kita tes, kita refresh. Kita coba klik detail. Baik, ada edit kan, hapus. Sekarang kita hanya perlu menambahkan detail barangnya. Ke detail blade, kita buat yang biasa saja deh, yang biasa saja. Baik di sebelum ini ya, sebelum mana div mode, bukan div modal, tapi sebelum ini, sebelum tutupnya div card body yang ini. Kita akan tulis apa ya, detail barangnya ya, kasih BR dulu deh, BR biar agak panjang, BR. Nah, setelah itu kita akan tulis pertama nama barang. Lalu di sini kita tulis variabel detail barang. Sorry kan barang, nama ya, nama. Nama. Kita kasih BR, kasih BR lagi. Habis itu nama barang, terus stok barangnya lagi. Stok barang. Barang kita tulis dalamnya variabel detail stok ya, seperti itu. Kasih lagi BR-nya 3 banyak amat Pak, 2 aja, oke lah, 2 aja, 2. Lalu bawahnya adalah keterangan blade variabel detail ini ya, save. Pas kayak gini, coba kita refresh. Oke, ada lengkap. Lengkap, tinggal kita perbaiki tombol edit yang kalau diklik itu bukan tambah barang ya, tapi kita akan edit barang. Ayo, mana sih dia? Mana dia itu? Nah, ini dia, modal ya. Tambah barang kita ganti dengan edit barang. Edit barang, modal bodinya. Nah, di modal body, URL ini nanti kita akan ganti. Jadi stay di sini ya nanti ya. Ini akan kita ganti. Ingat, URL yang detail barang, bukan yang home. Yang home kan udah kelar ya. Detail barang simpan akan kita ganti. Pertama yang kita siapkan dulu nama barang di sini. Kita tambahkan value. Ya, value seperti itu, kasih blade, detail, nama. Yang kedua, value lagi. Pertama variabel detail stok. Di sini tambahkan lagi variabel detail cut. Nah, gitu aja tuh, simpan, save. Sekarang pada di web PHP. Coba dulu deh, kita refresh, klik edit. Nah, ada kita refresh dulu, edit. Ada laptop 5 mereknya Asus. Sekarang kita akan buat metode penyimpan datanya. Gampangnya ini Anda copy saja yang metode simpan, karena isinya kurang lebih nggak beda-beda amat. Lalu kita pastekan, ganti jangan simpan tapi edit.
Nah, di sini request rec tambahkan variabel ID barang. Nah, kayak gitu. New barang ini akan kita ganti apa? Kita akan ganti dengan yang ini. Yang bagian detail. New barang akan kita ganti itu paste. Nah, kayak gitu aja tuh udah bagus. Save. Kalau sudah, kita akan singgah ke web PHP. Kita copy bagian yang detail barang, pastekan bawahnya. Ini kita ganti dengan post. Post detailnya kita ganti dengan edit. Jangan lupa ini juga ganti dengan edit. Save. Udah ya. Edit ID barang. Sekarang kita ke detail lagi. Ini simpan. Harus kita ganti dengan URL kita ini. Edit ID barang. Jadi kita ganti edit seperti itu, garis miring, titik, variabel detail ID. Save. Ada salah apa? Oh iya, ini nggak perlu pakai update lagi. Save aja kayak gitu. Dah ya. Kita coba dulu. Kita refresh. Laptop 5. Kita ganti 5 ini jadi 500. Mungkin laptopnya ada banyak. Simpan. Nah, laptop kita udah jadi 500. Nah, itu untuk membuat update. Lanjut, kita akan membuat delete. Membuat delete, kita ke detail dulu, tombol hapus ini ya. Oh, sangat gampang sekali. Tombol hapusnya mana? Ini dia tombol hapus, harapnya masih kosong. Jadi kita siapkan dulu. Gampangnya ini nih. Public function detail, Anda copy saja. Copy, paste, bukan detail, ganti dengan hapus. Lalu detail ini biarkan sama, return view-nya kita bukan return view lagi, tapi kita gunakan return redirect, lalu route, namanya adalah rutenya apa ya, home nggak salah ya, home, titik koma, save. Hapus ID barang udah kelar. Lalu kita ke web PHP, copy saja yang di atas, pastekan, edit kita ganti dengan hapus, postnya kita ganti dengan get, ya bener get, edit ini kita ganti dengan hapus, save, hapus ID barang. Kalau sudah apa lagi ya? Oh iya, ini ya bagian yang mana delete dia? Ini dia. Kasihkan yang hapus URL, hapus garis tutup, ujungnya jangan lupa titik, variabel detail ID. Save. Seperti itu. Kita sekarang coba refresh. Kita akan hapus tablet. Ya, tablet masih ada Pak. Oke, detail dulu sekali lagi. Oh iya, belum nih. Lupa di dalam home controller bagian hapus, detail barang, fin barang, itu lupa kita kasih delete. Nah, ini gimana mau delete tapi delete-nya nggak ada di bagian hapus ya, jangan salah ya. Yuk kita coba refresh, hapus, ya hilang. Nah, begitu membuat CRUD inventaris barang.